Sekitar 40 orang koordinator kelompok regu kerja KRK, sepakat dan telah menandatangani surat kuasa kepada kuasa hukum Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat TKBM Pelabuhan Panjang, untuk melaporkan Saudara Aswar Nero ke Polda Lampung. Dalam hal ini pihak kuasa hukum TKBM yang mendapat kuasa akan melaporkan atas tuduhan selain dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong juga atas dugaan pencurian data-data akta notaris dari mana didapatkan akta tersebut oleh TKBM Perjuangan Bersama. Ya, kita tadi sudah mendengar bersama puluhan koordinator KRK telah sepakat dan telah memberikan kuasanya kepada kami untuk melaporkan Saudara Aswar Nero ke Polda Lampung, kata kuasa hukum Koperasi TKBM Arif Hidayatullah SH, MH, yang juga merupakan tim pada kantor hukum Wahrul Fauzi Silalahi, WFS, dan rekan saat jumpa pers di kantor TKBM Panjang, Sabtu, tanggal 10 Mei tahun 2025. Kami bersama tim yang diketuai Ibu Ratna Wilis, akan mengkaji lebih dalam, karena selain dugaan pencemaran nama baik Ketua TKBM Agus Sujatma juga saya nilai ada delik lain, seperti ada dugaan unsur pencurian data-data. Dari mana mereka mendapat akta notaris tersebut, ya bukti di persidangan itu pun harus jelas dari mana mendapatkan datanya. Patut kita curigai data itu hasil yang tidak baik karena Saudara Aswar Nero sendiri bukan anggota Koperasi TKBM, kata Arif. Sementara, rekan sejawatnya Ratna Wilis mengatakan bahwa pihaknya sesegera mungkin melapor ke Polda Lampung, sesuai dengan dorong para koordinator KRK TKBM. Selain itu, sambung Ratna Wilis, gugatan Aswar Nero di Pengadilan Negeri PN Tanjung Karang sudah diputuskan oleh Majelis Hakim dan semua gugatan ditolak secara keseluruhan. Dan karena mereka kalah kini mereka melakukan upaya-upaya lagi, mereka membangun opini dengan mengatakan akta notaris yang palsu. Aswar tidak boleh membicarakan soal akta, karena dia orang luar dan bukan anggota Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang, tegasnya. Di tempat yang sama, Ketua Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang, Agus Sujatma Surnada memaparkan bahwa saat ini tubuh Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang sedang diobo-obo orang luar. Namun demikian, diharapkan seluruh anggota Koperasi TKBM agar menjaga kekompakan dan tetap solid. Jaga solidaritas, tetap kompak, jangan mudah terprovokasi dengan opini yang tidak benar. Tadi sudah sepakat para koordinator KRK akan melapor ke Polda Lampung. Namun, tolong sampaikan kepada anggota jangan terpancing, rapatkan barisan, jaga kondusif, kita serahkan kepada instansi hukum, mana yang benar dan mana yang salah, paparnya. Kemudian, Jumrani, penasehat Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang, dia mengatakan jika Aswar Nero bukanlah anggota dan pengurus Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang, jadi dia tidak ada wewenang untuk menggugat akta notaris tersebut. Saya mau tanya, dia itu Nero anggota TKBM Pelabuhan Panjang bukan? Ada wewenang gak dia menggugat ini? Kalau tidak ada wewenang artinya dia mau ngacak-ngacak. Kita bukan diam bukan ngalah, tapi kita serahkan kepada kuasa hukum, jangan pakai kekerasan. Kalau bukan anggota laporkan saja ke polisi. Ini sudah masuk dalam pencemaran nama baik, kita gugatan balik. Biar seimbang, jangan hanya menunggu saja, tegasnya. Dari Bandar Lampung, Yudi Indrawan melaporkan. Nabi kita di Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak hadirin sekalian, di mana pada hari ini kita duduk bersama, saya selaku Ketua Koperasi TKBM akan memberitahukan telah dikutip dan dibuat opini kalau kepengurusan kita ini ada menyalin prosedur soal anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Maka dengan ini saya selaku ketua akan memberitahukan kepada bapak-bapak agar semua koordinator KRK dan KRK untuk menjaga kondusif, ya, jangan sampai kita semua terprovokasi dengan terpancingnya berita-berita yang saya anggap itu tidak benar. Kenapa saya katakan tidak benar? Maka kemarin kita jumpa pers di sini, semua kepengurusan dan PH dan SPT segalanya, untuk mengklarifikasi dengan pemberitaan itu yang sangat menyalahi prosedur. Maka kita jumpa pers dan sudah kita balas dan sudah kita komentari apa yang diberitakan itu sangat tidak benar.
Ini yang harus diketahui oleh seluruh jajaran koordinator KRK dan KRK semua, agar sampaikan kepada anggota kita, jangan terpancing dan jangan sampai terprovokasi. Kemari sama-sama kita menjaga kondusif kita dan kita serahkan kepada instansi hukum yang memang negara kita negara hukum yang akan melihat mana yang benar, mana yang salah. Kemarin kita digugat oleh pihak Akjar Mero ke PN Pengadilan dengan status yang sama, yang menganggap kita ini melanggar prosedur dengan mengalami aturan. Di dalam persidangan PN tersebut, Allah telah membela kebenaran, selalu membela kebenaran. Maka di PN kemarin kita dimenangkan di dalam persidangan PN Pengadilan Tanjung Karang. Gugatan mereka ditolak semua, ditolak semua. Maka dengan ini, dengan adanya kekuatan keputusan PN, maka kita jangan diam. Namun katakan saya tadi, diam berarti kita bukan tidak berani untuk melawan, tapi kita lawan dengan dasar hukum, bukan dengan pemikiran yang negatif. Maka saya minta jaga kondusif kita kepada anggota, jangan terpancing, tapi kita larikan persoalan hukum. Mudah-mudahan hukum akan berpihak kepada kebenaran. Kita akan tuntut balik mereka yang sudah menyerang pribadi saya. Berarti pribadi saya adalah milik bapak-bapak semua, hak pada anggota semua. Berarti kita semua yang disudutkan oleh mereka. Pada hari ini saya ikhlas. Saya yakin kepada Allah. Allah kalau sudah menentukan, jangankan salah, kalaupun benar saya harus diuji untuk membela kepentingan anggota dan koordinator KRK yang ada. Lillahi ta'ala, saya siap berkorban kalau memang saya harus diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghadapi dalam hal ini. Maka dengan ini, mari kita langkah bersama, rapatkan barisan kita. Tapi bukan untuk terpancing kita membuat kerusuhan yang ada. Jaga kondusif kita ke bawah, jangan sampai terpancing dalam hal-hal ini. Hargai penegak hukum, kita punya hukum, kita lebih baik menuntut ke jalur hukum yang ada. Dapat silaturahmi dan mereka meminta untuk adanya diskusi. Ternyata diskusi ini mereka menanyakan persoalan kemarin yang dilontarkan juga dari pihak Akjar Mero, dan alhamdulillah saya selaku saudara sudah memaparkan di sini. Namun di dalam hal ini permintaan mereka yang tadi saya sudah katakan, jangan terpancing dan kita harus menjaga kondisi, jangan sampai terpengaruh dan terprovokasi yang melibatkan hanya kita yang terpancing. Tapi mereka juga kepada saya selaku ketua Koperasi TKBM untuk menjaga nama baik, nasihat dengan jajaran pun dan seluruh operator KRK dan seluruh anggota Koperasi TKBM untuk minta berkoordinasi dengan pihak koperasi untuk menuntut balik dengan adanya opini ini yang dianggap tidak ada suatu fitnah. Karena tadi yang sudah dipaparkan oleh pihak Koperasi TKBM, karena ini sudah ada keputusan PN yang mereka menggugat dan sudah semua ditolak. Dalam artian dengan penolakan itu secara hukum ada sudah keputusan perbuatan. Namun mereka membuat opini, saya selaku ketua yang dianggap memasukkan anggaran dan rumah tangga. Tapi dengan hal ini saya juga selaku ketua akan diminta oleh jajaran anggota Koperasi TKBM untuk menolak balik. Tapi permintaan saya memang kita harus tenang, jangan sampai terprovokasi, dan juga kita harus menjawab kondisi, dan saya siap melakukan balik dengan kita laporkan.